Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga, dan spekulasi, kemudian kita susun nih menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini adalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena anime itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, karena ini berkelanjutan biar nggak miss ya, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Boruto episode 297 bagian ke-20 ini adalah pohon dewa pertama Shibai. Adegan kembali lagi ke dalam istana yang ada di patung Kaguya itu. Setelah mereka membicarakan mengenai kemungkinan pohon dewa pertama yang ada di bumi itu, mereka mulai membuat hipotesa jika bukan tak mungkin pohon itu awalnya ditumbuhkan oleh Shibai Otsutsuki. Mereka mulai mencari teka-teki di sekitar patung besar tersebut dan semakin dalam sebuah ruangan itu. Di sana sambil berjalan itu Sarada mengatakan, Nah Boruto, apakah bedanya pohon Shinju awal itu dengan akar pohon Shinju yang menyerap ayahku sekarang ini? Boruto mulai menjawabnya, Aku mendapatkan informasi ini dari Sasuke-san, Kashin Kochi, dan dari Momoshige, bahwa Shinju antara yang menjerat ayahmu dan yang ada di awal itu berbeda Sarada. Yang menjerat ayahmu bisa dibilang akar pohon Shinju itu sendiri. Pada intinya itu sama-sama menyerap cakra. Tetapi pohon Shinju itu adalah entitas besar. Itu semuanya adalah Jubi sendiri yang ditanam. Kemudian ekornya itu menjulang tinggi ke atas, dan evolusi itu akan semakin besar lagi jika memakan Otsutsuki lain yang berguna untuk membuat genetika pohon dewa itu lebih besar lagi. Pohon itu normalnya telah hidup ribuan atau ratusan tahun lalu dengan kekuatan mistis tersembunyi, dan sebelum lahirnya sejarah shinobi mereka para manusia menyebutnya karena dianggap pohon suci. Pohon itu aman terhadap segala pertempuran, kebakaran, dan tragedi besar. Konon orang di zaman itu mengatakan bahwa batang pohon Shinju itu mencapai langit dan akarnya membentang ke seluruh penjuru bumi. Itulah kenapa orang zaman itu menamainya sebagai pohon ilahi. Di zaman itu benih dari Shinju sendiri dikatakan mendarat di bumi dari sebuah benda luar angkasa yang mereka sebut sebagai meteor. Ledakan itu menyebabkan kawah besar di sekitarnya Sarada. Ketika pohon itu tumbuh, mereka menganggap roh ada di sekitarnya, tapi sebenarnya pohon itu menyerap energi planet itu sendiri. Dan ketika Otsutsuki itu memakannya, dia bisa membangkitkan kemampuan luar biasa dari genetik besar. Kaguya yang kita sebutkan tadi adalah contohnya. Tetapi jika Shibai telah melewati banyak kematian dengan karma dan perulangan tekad Otsutsuki seperti itu, aku jadi curiga seberapa mengerikan apa gerak Otsutsuki itu. Dan sebenarnya aku pun juga curiga terhadap jenis pohon pertama itu. Benarkah itu adalah hanya sebuah meteor jatuh? Sementara jika kita lihat lagi, Shinju yang tumbuh itu akan membuat siapapun mati jika mendekatinya karena ada jiwa yang menunggu pohon dewa itu. Hipotesa aku tetap itu adalah Shibai yang terlibat pada asal usul dan bagaimana pohon itu bisa sampai di bumi sendiri hingga Kaguya menemukannya. Shin kemudian berganti kemauan setelah Kut bersandar pada sebuah pohon itu nih. Dia sepertinya ingin menyusun rencana agar dia bisa bertahan, dan di sisi lain ternyata nih ada seseorang yang ternyata benar mencarinya loh. Itu adalah Kashin Koji. Koji percaya bahwa Kut sekarang itu lagi mempersiapkan rencana lagi, entah untuk para ego Jubi sendiri ataupun Boruto nih. Itulah kenapa Koji sebenarnya akan mengurus Kut, tetapi dia belum menemukan letak persembunyian Kut sekarang ini. Lalu dia kembali lagi ke titik koordinat awal itu bersama Sasuke. Adegan kembali lagi ke tim 7 nih. Dia Mitsuki menemukan gulungan lagi bersama Sarada. Nah Boruto, aku mendapati sesuatu yang menarik. Sepertinya ini adalah cerita penjelasan bagaimana awal Kaguya sendiri mengalahkan Ishikala itu di area ini. Di sini dikatakan bahwa Kaguya sepertinya menyembunyikan sesuatu, dan di saat Ishiki tak menyangka Kaguya menyerang dari titik butanya. Lalu Mitsuki bertanya, sebenarnya seberapa kuat Kaguya ini? Bahkan sebelum makan buah dari pohon dewa ini, dia bisa mengalahkan Ishiki. Jika Kaguya memang terhubung di era ini dan dia memang masih hidup, masih memungkinkan harusnya dia juga bisa terbebas pada segel itu. Rikudo Chibaku Tensei kan namanya. Apa mungkin Boruto bahwa keberadaan Kaguya itu akan menjadi upaya untuk melakukan ancaman Shinju dan sisa tubuh Shibai sendiri? Boruto kemudian terdiam dan menjawabnya, itu memang adalah hal yang rumit Mitsuki. Kita tidak bisa menebak seperti apa itu Kaguya, tetapi aku merasakan sesuatu yang menyeramkan di sekitar sini. Kalian sadarkah Mitsuki Sarada? Sebenarnya siapa yang menulis gulungan-gulungan itu? Apakah Kaguya atau ada Otsutsuki lain? Mereka berdua baru sadar. Benar juga. Di balik kakinya itu Mitsuki yang lebih peka terhadap sesuatu karena dia ninja TP sensor langsung sadar. Matanya mengarah ke area belakang itu dan berkata, Boruto Sarada,
Aku merasakan sesuatu tadi mendekat. Siapa itu? Aku merasakan kita sedang diawasi di sini. Boruto yang fokus melihat keadaan dan meningkatkan kewaspadaannya itu, mereka bertanya-tanya siapa yang baru saja mengawasi mereka. Tiba-tiba muncul serangan pada monster tersebut. Sarada berteriak, "Sumiyaka Mitsuki!" Nah, Mitsuki langsung menahannya nih, menyerang balik dan menggunakan ledakan Raiton Happy Mikazuchi. Dia bahkan bertarung sambil berkata, "Ini serius Sumiyaka ada di sini?" Pertarungan itu lalu dibantu Boruto nih. Dia Boruto sambil melihat itu, apakah itu beneran Sumiyaka atau enggak. Mitsuki, ada yang aneh dengan mereka ini. Sarada yang datang juga membantu dia melompat dan memukul tanah itu hingga membuat area itu sekitar bergoyang. Setelah itu Sarada melompat dari atas dan menggunakan teknik khas Uchiha itu, Katon Gokyaku no Jutsu. Ledakan itu menyebabkan area sekitarnya itu berasa. Mereka lalu bersembunyi sementara para monster itu terlihat menatap dan mencari mereka. Nah, di balik persembunyiannya itu Mitsuki berkata, "Boruto ya, kenapa Sumiyaka ada di sini? Atau jangan-jangan mereka itu bukan Sumiyaka, tetapi adalah sosok yang pernah kita temui dahulu, Zetsu." Sarada Boruto kaget. Zetsu ya? Itu tidak mustahil karena Zetsu sendiri masih ada di era sekarang kan. Bahkan aku orang pertama yang menemukan dahulu pohon besar yang menjelang ke atas di dekat desa sana. Dan di sana ada beberapa Zetsu yang muncul. Bahkan Konohamaru Sensei sempat bertarung dengan mereka. Tetapi di balik itu ternyata masih ada puluhan Zetsu yang beruntung yang sudah pada tumbang oleh kedatangan Master Sasuke saat menggunakan Amaterasunya. Sarada yang teringat itu berkata, "Ya, itu benar. Sepertinya jika itu Zetsu mereka sudah berevolusi dan kekuatan itu serasa sulit dikalahkan. Ditambah mereka yang semakin kuat juga membentuk seperti para Sumiyaka sendiri." Sarada Mitsuki yang panik itu kemungkinan aja bisa terkepung dengan kehadiran mereka para monster itu. Boruto Sarada Mitsuki kemudian buat strategi untuk melawan mereka semuanya. Karena jika istana itu dijaga, pasti ada sesuatu yang misterius dan menjadi hal besar jika didapatkan. Sarada kemudian berkata, "Ya, aku juga yakin soal itu. Mungkin disinilah kunci untuk mengungkapkan lebih banyak lagi perihal Shiba itu sebelum kita benar-benar mengungkapkan kebenaran Amado dapati ketika mendapatkan subuh Shiba kala itu." Boruto terlihat menggunakan segel yang diarahkan tepat di depan mulutnya dan episode ini berakhir di sana. Gimana? Menarik? Nantikan di part selanjutnya. So, terima kasih ya telah menonton Boruto episode 297 bagian ke-20 ini, Pohon Dewa Shiba. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.